Pada video kali ini, kembali kita untuk belajar tema 1, subtema 2, muatan IPA kelas 4 SD atau MI. Cara menghasilkan bunyi. Bunyi adalah gelombang mekanik yang arah perambatannya sejajar dengan arah getarannya. Sumber bunyi adalah benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan dari benda-benda yang bergetar. Contoh sumber bunyi diantaranya adalah alat musik, seperti seruling. Seruling dimainkan dengan cara ditiup, sehingga menimbulkan getaran udara dalam seruling. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Berikutnya, yang juga termasuk sumber bunyi adalah alat gitar. Gitar dimainkan dengan cara dipetik tali senarnya. Senar akan menghasilkan getaran yang dapat menggetarkan udara dalam kotak gitar. Contoh sumber bunyi berikutnya adalah angklung. Angklung dimainkan dengan cara digoyang-goyang. Bunyi dihasilkan dari benturan bambu. Contoh sumber bunyi berikutnya adalah gendang. Bunyi dihasilkan dari kulit gendang yang bergetar setelah dipukul. Syarat terdengarnya bunyi ada 3. Yang pertama, ada sumber bunyi atau adanya benda-benda yang bergetar. Yang kedua, ada media penghantar, bisa melalui udara, bisa melalui zat cair, dan bisa melalui benda padat. Yang ketiga, adanya pendengar atau ada telinga. Perhatikan contoh berikut ini. Gambar pertama menunjukkan bahwa suara dapat didengar melalui udara. Gambar yang kedua menunjukkan bahwa suara dapat didengar melalui zat cair seperti air. Dan contoh ketiga menunjukkan bahwa suara dapat didengar melalui benda padat, contohnya tali. Dan ingat bahwa bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa. Apakah fungsi telinga? Telinga berfungsi sebagai indera pendengaran dan keseimbangan. Telinga terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, telinga bagian luar. Yang kedua, telinga bagian tengah. Dan yang ketiga, telinga bagian dalam. Kita perhatikan telinga bagian luar. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan saluran telinga luar. Telinga bagian tengah terdiri dari gendang telinga, 3 tulang pendengaran. Yang pertama ada tulang martil, yang kedua ada tulang landasan, dan yang ketiga ada tulang sanggurdi, serta saluran eustachius. Sedangkan telinga bagian dalam terdiri dari tingkap jorong, tingkap bundar, 3 saluran setengah lingkaran, dan rumah sifut atau koklea. Fungsi bagian-bagian telinga adalah sebagai berikut. Daun telinga dan liang telinga berfungsi menangkap serta mengumpulkan gelombang bunyi. Yang kedua, gendang telinga berfungsi menerima rangsangan bunyi dan meneruskannya ke bagian yang lebih dalam. Yang ketiga, 3 tulang pendengaran, yakni tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi, berfungsi memperkuat getaran dan meneruskannya ke koklea atau rumah siput. Yang keempat, tingkap jorong
tingkap bundar, 3 saluran setengah lingkaran, dan koklea atau rumah siput berfungsi mengubah impuls dan diteruskan ke otak. 3 saluran setengah lingkaran juga berfungsi menjaga keseimbangan tubuh. Dan yang kelima, saluran Eustachius menghubungkan rongga mulut dengan telinga bagian luar. Kepekaan telinga pada setiap orang berbeda-beda satu dengan yang lain. Bahkan kemampuan mendengar telinga kanan dan telinga kiri dapat berbeda. Dalam keadaan normal, frekuensi bunyi yang dapat didengar oleh manusia antara 20 sampai 20 ribu Hz getaran per detik. Suara yang terlalu keras dapat menyebabkan gendang telinga pecah dan mengakibatkan ketulian. Ada beberapa gangguan yang terjadi pada telinga. Yang pertama, tuli. Tuli diakibatkan oleh rusaknya saraf pendengaran. Tuli dapat dialami sejak lahir atau setelah dewasa. Yang kedua, keluarnya cairan berbau busuk. Terjadi karena radang pada telinga bagian dalam. Dan yang ketiga, bisul atau luka yang terjadi di dalam telinga akibat infeksi. Cara memelihara kesehatan telinga antara lain, yang pertama, membersihkan kotoran yang terdapat di bagian saluran luar telinga menggunakan cotton bud, jangan menggunakan benda runcing. Yang kedua, menutup telinga bila berada di area yang terdengar suara keras atau bising dalam waktu lama. Yang ketiga, segera ke dokter apabila pendengaran berkurang, telinga terasa sakit, bengkak, atau kemasukan hewan kecil. Demikian pembelajaran kita pada kali ini. Mudah-mudahan kita selalu bersyukur karena telah diberikan telinga sebagai indera pendengaran, sehingga kita dapat mendengar berbagai suara. Dan sebagai bentuk rasa syukur kita, maka kita harus merawat telinga kita dengan baik dan menggunakannya secara benar.